Apakah ia dipilih atau tidak. Tetapi kenyataan di mana kebenaran Allah tersembunyi sekarang sudah dinyatakan. Memang ada beberapa hal yang tidak disingkapkan Allah kepada manusia, tetapi ia menyatakannya pada waktunya. Bagaimana mungkin penginjil memberitakan Injil kalau ia tidak tahu apakah ia sendiri diselamatkan dan dipilih atau tidak? Mereka yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang percaya kepada kebenaran Allah. Roma 8 ayat 29 menegaskan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Allah Bapa menentukan untuk menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus, sehingga ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di sini dikatakan bahwa Yesus adalah yang sulung. Kalau kita percaya kepada Yesus dan Injil air dan roh yang diberikannya kepada kita, kita diselamatkan dari segala dosa kita dan menjadi anak-anak Allah. Lalu, bagaimana hubungan Yesus dengan kita? Ia menjadi saudara tua kita. Ia adalah yang sulung dari Allah dan kita adalah saudara dan saudari mudanya. Dahulu, ketika saya hidup dalam sebuah rumah doa, seorang penginjil tua mendatangi saya. Ia mulai percaya kepada Yesus ketika ia ada di Cina dan kemudian datang ke Korea. Saya mendengar ia berdoa suatu hari, dan inilah yang dikatakannya. Saudaraku Yesus dan Allah Bapa, terima kasih karena menyelamatkan aku. Saudaraku Yesus, tolonglah saya. Yesus memang saudara kita. Mungkin kita bertanya, apakah Allah tahu segala sesuatu tentang kita? Jawabannya adalah ya. Ia tahu segala sesuatu tentang kita. Allah Bapa tahu segala sesuatu tentang kita. Ia sudah merencanakan untuk menyelamatkan kita dari segala dosa melalui anak tunggalnya bahkan sebelum penciptaan dunia ini. Inilah rencana Allah. Anaknya Yesus datang ke dunia ini, dibaptiskan dan disalibkan untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Allah sudah merencanakan hal ini. Kita bisa berkata bahwa sebelum dasar dunia diletakkan, Allah mengadakan konferensi triparti, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, merencanakan untuk membebaskan mereka yang percaya kepada kebenarannya. Rencananya adalah untuk menciptakan manusia dan menjadikan mereka anak-anaknya untuk hidup bersama dalam kemuliaan kerajaannya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus semua setuju dengan rencana ini. Lalu, dalam proses perencanaan mengenai bagaimana ia akan menciptakan manusia dan menjadikan manusia anak-anaknya, Allah merencanakan untuk mengutus anaknya, Yesus, ke dalam dunia dan supaya ia dibaptiskan dan mati di kayu salib, sehingga manusia bisa menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Apa tujuan Allah dalam menciptakan kita? Supaya kita menjadi anak-anaknya. Apakah Yesus yang sulung dari Allah? Ya, dialah. Dan karena kita juga menjadi anak-anak Allah, kita adalah saudaranya. Selama hidup di dunia ini 33 tahun lamanya, Yesus mengalami kelemahan dan kekurangan manusia.
Itulah sebabnya ketika kita berdoa, kita mengatakan, Yesus, aku lemah sekali. Inilah keadaanku. Lembutkanlah hati orang-orang untuk menerima firman-Mu. Jaga, beri anugerah, dan tolonglah mereka. Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Berdoa kepada Yesus dan berdoa kepada Allah adalah sama saja. Apakah tujuan Allah menciptakan kita? Supaya menjadikan kita anak-anak-Nya. Allah mengetahui segala sesuatu tentang kita. Ia membuat kita dilahirkan ke dalam dunia untuk diselamatkan dari dosa kita melalui baptisan Yesus dan darah-Nya di kayu salib. Karena Ia sudah menentukan kita, bahkan sebelum dasar dunia diletakkan, untuk diangkat menjadi anak-anak-Nya sendiri. Ia dengan demikian tahu bukan hanya hidup dan mati kita, tetapi setiap gerakan kita. Ia tahu kapankah kita dilahirkan, siapa yang melahirkan kita, kapan kita menikah, kapan kita melahirkan anak, dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Allah yang tahu segala sesuatu mengenai kehidupan kita, memberikan kepada kita Injil air dan roh supaya kita bisa percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi anak-anak Allah. Allah sudah tahu dan menentukan keberadaan kita. Dalam Roma 8 ayat 30 mengatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saya tidak bisa cukup menekankan pentingnya bagi kita untuk mengerti bagian ini. Banyak orang mengambil ayat itu menjadi dasar untuk doktrin pengudusan bertahap. Berdasarkan ayat ini, bahwa Allah menentukan, memanggil, membenarkan dan memuliakan kita, mereka mengatakan bahwa inilah sebabnya meskipun kita memiliki dosa di dalam hati, Allah menganggap kita tidak memiliki dosa, dan bahwa setelah melalui tahapan pengudusan, kita akan dipermuliakan, seolah-olah memang ada tahap-tahap untuk menjadi suci. Bukankah Allah menentukan segala dosa dan memanggil mereka di dalam Yesus Kristus? Ia memanggil kita semua, tetapi beberapa orang memang tidak berespons terhadap panggilannya. Mereka seperti Esau dan Kain. Mereka adalah orang-orang yang akan dibuang ke neraka. Dalam belas kasihan Allah, Allah Bapa merencanakan untuk memanggil kita di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan menentukan kita untuk diangkat menjadi anak-anaknya dengan membasuh dosa kita dengan air dan darah. Manusia yang masih tidak mau datang kepada Allah meskipun sudah dipanggilnya berada di luar keselamatan. Orang-orang seperti itu berada di luar anugerahnya dan ditentukan untuk masuk neraka. Tetapi ada juga orang-orang yang taat kepada panggilan Allah. Mereka mengatakan, Tuhan, meskipun aku lemah, maukah Engkau Spirit of grace, let's do that, welcome is able, in His name,
we overcome, for the Lord our God is able. God is with us.